Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita terakhir tentang parasitologi kali ini adalah membahas tentang arthropoda, di mana arthropoda ini merupakan hewan yang berarti adalah hewan yang berbuku-buku, yang biasanya kita lihat seperti ulat kaki seribu, kemudian lipan, terus udang, kemudian serangga-serangga, kepiting. Nah, itu adalah golongan dari arthropoda. Jadi hewan-hewan yang memiliki buku-buku pada bagian tubuhnya itu artinya merupakan golongan hewan arthropoda. Jadi pengertiannya adalah arthropoda itu berasal daripada arthron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Jadi hewan yang termasuk dalam film ini mempunyai kaki yang beruas-ruas. Contohnya kutu, tungau, udang, kepiting, laba-laba, dan kaki seribu, serta lain-lain. Jadi kalau kita ketemu hewan yang memiliki ruas-ruas, itu merupakan bagian dari kelompok arthropoda. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, sistem sarafnya berupa tangga tali, ganglion otaknya berhubungan dengan alat indera. Kemudian yang kedua, tubuhnya beruas-ruas. Ini adalah ciri spesifiknya yang terdiri dari kepala, dada, dan perut. Kemudian yang ketiganya memiliki alat pencernaan yang sempurna. Pada mulut terdapat tahan yang lateral yang beradaptasi. Lateral ini yang terletak pada bagian ujung ya, yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap. Anusnya terdapat di bagian ujung tubuh. Kemudian dia bernapas dengan menggunakan insang, trakea, atau paru-paru buku. Kemudian ciri-ciri selanjutnya lagi adalah tubuhnya bersegmen dan ditutupi dengan kerangka luar dari zat kitin. Nah, ini yang paling jelas itu bisa kita lihat pada udang atau kepiting. Jadi dia memiliki rangka luar lagi di samping rangka dalam yang memiliki kandungan zat yaitu seperti kitin. Kemudian tubuhnya simetris bilateral, bisa hidup di air tawar, air laut, dan bisa sebagai parasit. Kalau air tawar dan air laut kita tahunya seperti udang, kepiting. Nah, bisa hidup di tidak di air juga ada, itu seperti contohnya, ini ada tambahan ya, tidak hidup di air itu contohnya lipan, ulat kaki seribu. Kemudian yang parasit itu contohnya, yang bersifat parasit itu contohnya kutu, tungau. Nah, itu kan hidupnya di kepala manusia seperti kutu. Kemudian tungau juga suka hidup di kulit manusia. Itu jadi tempat hidupnya berbagai macam, tidak di satu tempat. Kemudian alat ekskresinya berupa koksal. Koksal ini pasangan tulang yang besar, kemudian atau kelenjar hijau, kemudian memiliki saluran Malpighi. Nah, klasifikasinya untuk arthropoda itu terbagi menjadi 4, di mana pembagiannya ini, kelasnya ini berdasarkan jumlah kakinya. Jadi kan seperti kita lihat ulat kaki seribu itu kan jumlah kakinya sangat banyak. Kemudian udang itu kan jumlah kakinya tidak sebanyak yang ulat kaki seribu. Kemudian ada lagi kutu, itu ada lagi jumlah kakinya tertentu. Nah, jadi hal tersebut dibagilah menjadi 4 kelas. Yang pertama, Myriapoda, itu artinya adalah kelas untuk hewan yang berkaki banyak. Contohnya ulat kaki seribu dan lipan. Kemudian yang bersifat insekta atau hexapoda, namanya aja hexa, berarti dia memiliki 6 kaki. Contohnya itu adalah serangga dan kutu rambut. Terus kemudian ini bisa juga contoh lainnya adalah tungau ya. Kemudian crustacea atau decapoda. Decapoda yang artinya adalah hewan yang memiliki kaki 10. Jadi hewan arthropoda yang memiliki kaki 10 itu contohnya adalah udang. Kemudian yang terakhir Arachnida, ini salah letak. Ini letaknya di sini ya. Insekta, golongan insekta. Arachnida itu hewan berkaki 8, contohnya adalah laba-laba dan tungau. Sebentar, coba kita lihat dulu. Tungau tadi adalah golongan insekta ya. Jadi ini salah tulis.
Dia termasuk dalam golongan insekta yang memiliki kaki 6. Kita perbaiki dulu. Nah, itu adalah pembagian dari golongan arthropoda, kelas-kelas dari arthropoda, di mana mereka yang memiliki hewan memiliki tubuh berbuku-buku itu terdiri dari beberapa jenis jumlah kaki. Nah, itulah yang dijadikan pengelompokan kelas bagi kelas-kelas untuk arthropoda. Sekarang yang kita bahas lebih detail itu adalah tentang kutu rambut dan tungau. Kenapa kedua ini dibahas? Karena kedua ini merupakan permasalahan yang paling umum kita jumpai. Kalau seperti udang itu kan kita konsumsi dan itu tidak membuat masalah. Kemudian ulat kaki 1000 juga tidak terlalu mempengaruhi hidup kita. Kalau lipan itu sangat jarang kita temui. Jadi yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan itu cukup mengganggu kehidupan kita itu adalah kutu rambut dan tungau. Jadi itu yang akan kita bahas lebih detail dari kelas-kelas arthropoda ini. Nah, sekarang pertama kita bahas kutu rambut dulu, yaitu dia merupakan kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Ptyriraptera, kemudian familinya Pediculidae, genus Pediculus, nama spesiesnya Pediculus humanus capitis. Itu ya. Morfologinya dia memiliki kutu rambut yang berjenis kelamin jantan itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kutu rambut yang berjenis betina, di mana yang kutu rambut jenis jantan berukuran 2 mm. Kalau kita rubah menjadi cm itu ukurannya menjadi 0,2 cm. Kemudian alat kelaminnya berbentuk V. Sedangkan kutu rambut betina ukurannya 3 mm atau 0,3 cm. Kalau kita rubah ke cm ya. Kemudian alat kelaminnya membentuk huruf V terbalik. Jadi itu adalah perbedaan jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina dari kutu rambut. Kemudian pada ruas abdomen terakhir mempunyai lubang kelamin di bagian tengah dorsal dan 2 tonjolan genital di bagian lateral yang memegang rambut selama melekatkan telur. Nah, ini adalah nanti akan saya bagikan file PPT-nya dalam bentuk PDF, jadi kalian bisa membuka ininya YouTube-nya. Nah, di sini tidak saya rekam. Kenapa? Karena nanti kalau saya tampilkan di sini takutnya nanti akan menjadi berpengaruh terhadap hak cipta. Jadi nanti bukanya ketika di PDF-nya saja. Jadi bisa langsung akses melalui YouTube. Nah, di sana akan diceritakan proses perkembangbiakan dari kutu rambut. Jadi kutu rambut itu, satu kutu rambut betina itu akan mampu menghasilkan 50 sampai 150 telur selama 21 hari sampai 27 hari. Di mana per harinya itu dia bisa menghasilkan 4 buah telur. Jadi perkembangbiakannya itu adalah pertama telur dihasilkan oleh kutu betina. Kemudian setelah 6 sampai 9 hari dia merubah menjadi nimpa 1, kemudian 4 sampai 5 hari dia mulai membesar menjadi nimpa 2. 4 sampai 5 hari menjadi nimpa 3 atau kutu remaja. Kemudian 4 sampai 5 hari lagi dia sudah menjadi kutu dewasa yang siap untuk menghasilkan telur. Setelah dia menghasilkan telur selama 27 hari, dia mati. Nah, jadi setelah dia menghasilkan telur sampai 150, dia akan mengalami kematian untuk yang betina. Jadi ini wanita menghasilkan 50 sampai 150 telur sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dari telur itu menghasilkan nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3, kemudian baru menghasilkan
jenis kelamin jantan seperti ini dan jenis kelamin betina. Ini yang katanya tadi bentuk ininya berbentuk huruf V. Jenis kelaminnya, jadi kalau laki-laki ini jenis kelaminnya bentuknya huruf V ke atas, sedangkan wanita V-nya kebalik. Jadi kelihatan jelas ya. Itu morfologi dari kutu. Kemudian kutu ini paling suka hinggap pada kulit kepala di bagian belakang telinga, kemudian kuduk, pokoknya di bagian ujung-ujung rambut yang mendekati bagian kepala. Jadi dia akan menyimpan telurnya tidak bagian misalnya tidak di bagian tengah rambut atau di bagian pangkal rambut, di bagian ujung rambut, tapi dia akan meletakkan telurnya tadi itu di bagian yang paling mendekati pada kulit kepala. Kenapa? Karena kutu itu membutuhkan darah untuk dia berkembang biak menjadi dewasa. Jadi telurnya itu biar dia bisa berkembang biak menjadi dewasa dan menghisap darah dan menjadi nimpa 1, nimpa 2 dan nimpa 3 itu membutuhkan darah, sehingga diletakkanlah daerah paling dekat dengan kulit rambut. Sehingga kalau kita lihat kutu itu nggak akan kita ketemui kutu itu ada di bagian ujung rambut atau di tengah rambut. Jadi ketemunya di bagian yang paling terdekat dengan kulit kepala. Penyakit apa yang disebabkan oleh kutu rambut itu dikenal dengan pediculosis capitis. Jadi kalau yang sudah sangat terlalu banyak, dia akan menyebabkan infeksi pada kulit kepala. Nah, infeksi itu akan terlihat yang sangat parahnya infeksi itu akan terlihat jika terjadinya penggumpalan-penggumpalan pada area rambut karena sudah terlalu banyaknya kutu, dan itulah yang akan memberikan bau busuk nantinya. Jadi dia ini nama penyakitnya adalah pediculosis capitis, yaitu infeksi pada kutu kepala yang disebabkan oleh kutu rambut. Kutu rambut bahasa latinnya adalah Pediculus humanus capitis. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Yaitu yang pertama, hindari head to head. Kemudian selama bermain dalam kegiatan dalam rumah. Jadi kalau kita tahu dia mempunyai kutu, hindarilah kegiatan yang mendekatkan antar kepala. Kenapa? Karena dia bisa berpindah. Dia tidak bisa meloncat, tapi dia bisa berpindah. Berpindahnya itu ya dengan berjalan. Jadi dia cuma berjalan antar yang menderita satu kemudian menderita lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang memiliki kutu, jadi kita tidur bersama itu dia akan berpindah dengan melalui perjalanan saja. Jadi dia tidak melompat. Jadi tidak ada istilah kutu bisa terbang. Kemudian yang kedua, tidak berbagi peralatan seperti topi, pita rambut, sal dan mantel. Kenapa topi? Kenapa pita rambut? Sal dan mantel juga ikut. Kenapa? Karena area-area tersebut seperti sal itu kan diletak di bagian leher. Nah, bagian kuduk tersebut itu juga bagian yang paling banyak diletakkan oleh kutu untuk meletakkan telur-telurnya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh kita tukar-tukar atau kita berbagi peralatan dengan orang yang sudah menderita, sudah ada kutu di kepalanya. Jadi dia bisa lengket ke alat perantara tersebut, kemudian ketika kita pakai, kutunya akan pindah ke kita. Kemudian yang ketiga, tidak berbaring di tempat tidur, sofa, bantal, dan boneka orang yang telah memiliki kutu. Ini mungkin hampir sama ceritanya dengan head to head ya. Dan terakhir, lakukan pemeriksaan pada seluruh anggota keluarga jika ada satu anggota yang terkena kutu rambut. Kenapa? Karena interaksi antar keluarga sering terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kutu tersebut berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Ini adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi kutu rambut, yaitu sampo Lindane, Peditok, Liche Sampo, dan Malathion Lotion. Jadi ini adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghabiskan kutu pada rambut. Sekarang kita bahas tentang tungau.
Jadi ini dia merupakan genus Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordonya Acarina, familinya Sarcoptidae, genusnya Sarcoptes, spesiesnya Sarcoptes kbii. Nah, morfologinya dia memiliki tubuh yang lunak, bentuknya transparan, berbentuk bulat, terdiri dari kapitulum, toraks, dan abdomen yang tidak begitu jelas. Memiliki 4 pasang kaki dengan alat isap. Nah, bentuk tungau itu seperti ini. Jadi nanti mungkin daur hidupnya bisa dilihat di sini ya. Nanti saya akan bagikan dalam bentuk PDF. Nah, jadi daun hidupnya hampir sama dengan kutu, cuma bedanya kalau kutu dia meletakkan di bagian luar kulit atau di bagian yang paling dekat dengan kulit. Sedangkan kalau ini tungau dia bisa masuk ke stratum corneum. Jadi kalau dia tungau dewasa itu akan membuat lubang pada stratum corneum, kemudian dia akan meninggalkan telurnya di bagian bawah kulit. Ya, itu bedanya antara tungau sama kutu rambut. Kalau kutu rambut bagian yang paling dekat dengan kulit kepala, kalau tungau dia bisa saja di bagian tubuh, tapi bagian tubuh tersebut akan dilubangi olehnya untuk meletakkan telur tadi. Nah, jadi dia skema hidupnya tungau dewasa selama yang berumur 1 sampai 2 bulan itu akan menghasilkan telur masuk ke bagian stratum corneum untuk menyimpan telurnya dengan ukuran 0,1 sampai 0,15 mm. Kemudian 2-3 hari kemudian dia akan menjadi larva. 3-4 hari kemudian akan menjadi nimfa, dan 4-7 hari dia akan menjadi dewasa dengan ukuran 0,3 sampai 0,45. Jadi ukuran tungau ini lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kutu. Jadi dia kadang tidak terlalu terlihat, cuma menyebabkan gatal-gatal yang sangat hebat pada kulit. Ukurannya aja 0,3 sampai 0,4. Berarti kalau disentimeterkan itu menjadi 0,03 dan 0,04 cm. Pengobatannya yaitu gejalanya adalah permukaan kulit menjadi gatal dan kemerahan disertai dengan infeksi dan radang. Jadi dia akan menyebabkan kulit kita menjadi merah. Cara mendeteksinya itu adalah kulit dikerok, kemudian dikasih KOH 10%. Nah, itu akan menyebabkan tungaunya tadi terpisah dari kulit kita, dari bagian yang menyebabkan gatal tadi, kemudian baru diperiksa di bawah mikroskop. Pencegahannya menjaga kebersihan, pengobatannya adalah antihistamin, mengurangi gatal, dan kortikosteroid untuk mengurangi terjadinya radang yang disebabkan oleh tungau tadi. Jadi obatnya adalah obat gatal dan obat antihistamin. Obat antihistamin dan obat antiinflamasi. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.